Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak soal pahlawan-pahlawan super yang nggak kelihatan di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal itu, tapi bukan superhero komik, melainkan pesawat sederhana. Alat-alat simple yang bikin hidup kita jadi jauh lebih gampang, bikin yang berat jadi ringan, dan yang kayaknya mustahil, jadi bisa. Oke, kita mulai dari sebuah gambaran ya. Coba bayangin deh, ada drum minyak yang gede dan berat banget. Tugas kamu sekarang, pindahin drum itu ke atas truk. Gimana caranya? Mau langsung diangkat gitu aja? Wah, kayaknya bakal encok duluan ya. Ya, nggak mungkin lah diangkat langsung. Orang pinter pasti punya cara lain. Mereka bakal ambil papan yang panjang dan kuat, terus disandarin ke truk. Jadilah semacam jalan tol buat si drum. Tinggal digelindingin aja ke atas. Jauh lebih enteng kan? Nah, pertanyaannya, kok bisa sih cara ini berhasil? Jawabannya ada di sebuah konsep fisika yang jujur aja keren banget. Konsep inilah yang jadi kunci kenapa kerjaan kita bisa terasa jauh lebih ringan. Papan miring tadi itu salah satu contoh dari apa yang kita sebut pesawat sederhana. Kalau mau definisi ala buku teksnya nih, pesawat sederhana itu alat mekanik dasar yang bisa mengubah arah atau besarnya gaya. Gampangnya gini, ini tuh alat bantu paling dasar buat kita. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting, jadi dengerin baik-baik. Pesawat sederhana itu bukan sulap ya, dia nggak mengurangi jumlah total pekerjaan. Energi yang dibutuhin itu tetap sama. Tapi yang penting, alat ini menyicil usaha kita. Jadi kita ngeluarin tenaga lebih kecil, tapi jaraknya jadi lebih panjang. Hasilnya, usaha kita di setiap detiknya terasa jauh lebih ringan. Oke, sekarang kita udah ngerti konsep dasarnya. Yuk kita bongkar kotak peralatan ajaib kita. Ada 4 alat utama di dalamnya yang saya jamin bakal bikin kamu ngelihat dunia di sekitar dengan cara yang beda banget. Yang pertama, dan mungkin yang paling sering kita pakai tanpa sadar, adalah pengungkit. Setiap pengungkit itu punya 3 elemen kunci. Pertama, titik tumpu. Ini kayak engselnya gitu. Kedua, titik beban. Ini barang yang mau kita angkat atau pindahin. Dan yang ketiga, titik kuasa. Nah, disinilah kita ngeluarin tenaga, entah itu nekan atau narik. 3 hal ini kalau digabungin, boom, jadilah keajaiban mekanis. Contohnya, ada di mana-mana. Gunting itu sebenarnya 2 pengungkit yang dijadiin satu. Jungkat-jungkit, wah itu contoh pengungkit paling klasik. Bahkan, pas kamu buka botol minuman pakai pembuka botol, itu juga pengungkit lagi bekerja. Oke, lanjut ke alat nomor 2. Nah, yang ini bakal nyambung lagi sama cerita drum minyak di awal tadi. Apa itu? Yap, bidang miring. Prinsipnya simple, ini soal tukar-menukar. Kalau bidang miringnya landai banget, tenaga yang kita keluarin buat dorong sesuatu jadi kecil. Tapi kita harus nempuh jarak yang lebih jauh. Sebaliknya, kalau bidang miringnya curam, jaraknya jadi pendek. Tapi ya gitu, tenaga yang dibutuhin juga lebih gede. Ada harga, ada rupa. Nah, ini bagian favorit saya. Bidang miring itu suka nyamar di tempat-tempat yang nggak kita duga. Contohnya, tangga di rumah, itu kan sebenarnya serangkaian bidang miring pendek. Terus pisau yang tajam, itu 2 bidang miring yang ditempelin. Dan yang paling bikin wow, sekrup. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah bidang miring yang dililitin ke silinder. Keren banget kan? Alat kita yang ketiga adalah katrol. Kalau urusannya angkat-mengangkat barang lurus ke atas, wah, katrol ini jagonya. Fungsi utamanya simple, mengubah arah gaya. Coba deh pikirin, lebih gampang narik tali ke bawah atau narik ke atas? Pasti ke bawah kan? Nah, itulah gunanya katrol pas kita naikin bendera atau nimba air dari sumur. Dan kalau kita pakai beberapa katrol sekaligus, kita bisa ngangkat beban yang super berat cuma dengan tenaga seadanya. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling remeh, sebuah alat yang secara harfiah mengubah dunia, roda dan poros. Mereka ini pasangan maut yang bekerja sama buat mindahin atau muterin benda dengan efisien banget. Coba deh, sekarang lihat sekeliling. Setir mobil, itu roda dan poros. Roda sepeda, jelas. Gerobak, gagang pintu, bahkan alat gilingan kopi manual. Semuanya pakai prinsip yang sama. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Oke, sekarang kamu udah kenal sama 4 jagoan kita. Gimana kalau kita tes sedikit pemahaman kamu? Ada tantangan kecil nih, bisa dibayangin atau kalau mau dicoba langsung di rumah juga boleh. Coba bayangin, ada kaleng biskuit yang tutupnya susah banget dibuka. Udah dicoba pakai kuku, pakai jari, tetap aja alot. Susah kan? Nah, sekarang ambil sendok. Selipin ujungnya di sela-sela tutup kaleng, terus cungkil. Hap, kebuka deh. Jauh lebih gampang kan? Nah, sekarang kita bedah sedikit yuk. Pas kamu pakai sendok tadi, coba tebak.
Di mana titik tumpunya, di mana bebannya, dan di mana kuasanya. Oke, udah kepikiran? Titik tumpunya itu di pinggiran kaleng, bebannya ya si tutup kaleng itu sendiri, dan kuasanya ya di tangan kamu yang nekan gagang sendok. Simple tapi efektif banget. Jadi intinya apa? Semua prinsip ini tuh bukan cuma teori ribet di buku fisika. Ini semua ada di sekitar kita, literally di depan mata kita. Cuma kadang kita nggak sadar aja. Oke, kita rangkum cepat ya. Poin utamanya, pesawat sederhana itu bikin usaha kita terasa lebih enteng. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini yang disebut keuntungan mekanis. Caranya gimana? Lewat 4 alat andalan kita. Pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda poros. Semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, menukar tenaga yang lebih kecil dengan jarak yang lebih jauh. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin deh, kenapa ya jalanan di gunung itu dibikinnya meliuk-liuk, berkelok-kelok, dan nggak langsung lurus saja nanjak ke atas? Jawabannya ada di salah satu alat ajaib yang baru aja kita bahas. Coba tebak yang mana? Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyimak.